Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'atsallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitabah Asy-Syekhil Imamil Mufassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dzil karamah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa IIKI, kita pada halaqah kali ini masuk pada surah Al-Baqarah ayat 77 ya. Mulai ayat 77 yang memasuki informasi Tuhan tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ketika mereka menerima ya Taurat, ketika mereka menerima Injil, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Mereka itu sengaja merubah ya, mengintervensi dari ayat Allah yang diturunkan di dalam Injil ya. Pada ayat ini kita akan memulainya, melanjutkan dari sebuah pembahasan tentang intervensi yang dilakukan oleh mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Ya, apakah mereka Bani Israel tidak mengetahui? Annallaha ya'lamu ma yusirrun, bahwa Allah sesungguhnya mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, apa yang mereka itu sengaja ya menutup-nutupinya, wa ma yu'linun, dan hal yang mereka tampakkan. Jadi yang aslinya yang mana dan yang ditampakkan yang mana, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui perbuatan mereka? Ya. Nah, kenapa terjadi begitu? Ini pun ilatnya, ya. Kalau di dalam ilmu usul fikih ini, setiap hukum itu pasti ada ilatnya.
Nah, ilatnya itu disebutkan dari mereka itu wa minhum ummiyun. Di antara mereka itu ummi. Ya. Kenapa sampai terjadi ya perubahan dan intervensi terhadap kitab-kitab suci itu? Karena mereka itu umumnya ummi, orang yang tidak membaca dan tidak menulis, ya, orang awam yang sangat tertinggal dalam peradaban keilmuan. Layak lamun alkitab, mereka tidak mengetahui tentang tulisan, ya. Illa amaniya, kecuali amani, angan-angan. Ya, wa inhum illa yazunnun, dan sesungguhnya mereka itu setiap sesuatu itu yazunnun, illa yazunnun, dengan persangkaan-persangkaan. Nah, ini informasi Allah kepada kita bahwa ilatnya, ya, argumentasinya terjadinya perbuatan yang dilakukan itu dari lantaran tidak ada pembandingnya, bahwa mereka itu melakukan, orang-orang cerdas, orang-orang pintar melakukannya, tetapi yang lawannya itu banyakkan orang-orang ummi. Ya, jadi minhum itu tab'id, ya, sebagian dari mereka itu, jadi lawan dari mereka itu nggak bisa melakukan koreksi, ya, karena mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang kedua itu mengapa, ya, ini juga memberikan gambaran bahwa kalau di dalam hukum Islam level kedua setelah yakin itu adalah zon. Jadi orang, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya, beribadah kepada Allah sehingga datang, ya, tingkat yang keyakinan, ya, sampai yakin betul. Nah, bagaimana mungkin orang yakin kalau seandainya orang itu bodoh? Maka mereka boleh dengan bizon. Zon itu dugaan kuat, ya. Maka hukumnya mereka itu adalah taklid. Ya, ini kita dapat memahami kondisi pada zaman itu seperti sekarang pun begitu. Bagi orang yang awam, orang ummi, ketika dia beragama, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka bizon, dengan persangkaan. Apakah itu ibadah itu diterima? Buat mereka diterima, ya. Bahkan di dalam menetapkan hukum, zon itu juga menjadi sesuatu yang dibolehkan. Seperti umpamanya orang Indonesia, kalau dia melakukan, ya, sholat, salah satu rukunnya itu menghadap kiblat. Apakah orang Indonesia yakin menghadap kiblat? Maka jawabannya tidak yakin. Karena kalau yakin itu harus ditarik benang dari Indonesia sampai ke Mekah, Saudi Arabia. Nah, mereka itu bizon, dengan dugaan kuat. Nah, itulah kelonggaran di dalam beragama, tetapi oleh mereka itu dijadikan sebuah kesempatan, ya, untuk melakukan intervensi. Sampai hal-hal yang sangat suci, mereka berani melakukannya itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah untuk mereka yang mereka menulis Alkitab, ya, yang mengintervensi Alkitab, ya, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Sumayaquluna hadza min indillah. Kemudian lalu mereka mengatakan inilah dari sisi Tuhan. Inilah yang diturunkan oleh Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka bisa menjual dengan tulisannya itu tadi, ya, dengan tahrif yang mereka lakukan itu, thamanan qalila, ya, dengan harga yang murah. Ini harga yang murah ini ukurannya bukannya dolar, berapa miliar dolar, ya, berapa triliun dolar. Seandainya ditukar dengan alam semesta ini beserta isinya pun itu termasuk samanan qalila, terbanding dari sebuah kebenaran. Ya, jadi yang dimaksud dengan samanan qalila di sini, betapapun, bagaimanapun nilai yang dijadikan, ya, yang mereka tukarkan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan, ya, kedudukan, tidak sebanding dengan keburukan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran,
ya, ayat-ayat Injil maupun ayat-ayat di dalam Taurat. Ya. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Celakalah untuk mereka dari lantaran yang mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka itu. Wawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah untuk mereka dari apa yang mereka telah mengusahakannya. Ini kalimat ini diulang-ulang menjadi takkid, ya, menjadi penekanan bahwa memang mereka yuharrifuna, mereka yang melakukan perubahan. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan, ya, kalau ini ingin ditelusuri, ini mau dijadikan kajian tesis, maka bisa Irene Handono itu bersedia untuk dalam salah satu dialognya itu bersedia untuk menjadi pembimbing, ya, yang memberikan bimbingan bagi orang yang mau menulis tesis maupun disertasi, ya, untuk membuktikan bagian-bagian mana yang tidak layak ada di dalam Taurat, yang di dalam Injil tidak pantas. Jadi diikuti dari gaya bahasa, ritmenya, kemudian substansinya itu tidak cocok, gitu ya. Mereka Ibu Irene Handono, Ustazah Irene Handono itu, ya, bisa menunjukkannya itu. Ini kalau anak-anak IIKI, ya, S2, S3 mau mengangkat ini, subhanallah, ya, luar biasa dan monumental, dan yakin selesai diuji lulus pastilah penerbit akan menawarkan, ya, untuk dijadikan sebuah, ya, buku, ya, dan ini menjadi bacaan. Dan di dunia pendidikan itu boleh, ya, kita melakukan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang tidak boleh di dalam hal bermasyarakat, tetapi dalam dunia pendidikan itu dibolehkan, ya. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhaztum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Qalu, mereka Bani Israel itu berpendapat, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh kepada kita oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang sudah ditentukan. Nah, ini yang dimaksud, ya, ketika Nabi Musa menegur kepada mereka tentang Ijl, ya, anak sapi yang mereka buat dari emas, buat dari perak, buat dari kayu yang mereka sembah. Itu dilarang dan mereka akidahnya diluruskan, sehingga mereka mengatakan ketika mereka itu melakukan sebuah kesalahan, dia mengklaim kalau kita dianggap pun salah, maka kita tidak akan lama disiksanya. Ya, menurut pemahamannya semacam itu. Illa ayyaman ma'dudah. Ya. Subhanallah, ya, ini ketika mereka menjadikan al-ijl, ya, mimma ya'budun, ya, dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, ya. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, atakhaztum indallahi ahdan. Bukankah kalian sudah melakukan, ya, perjanjian bersama Allah? Fala yukhlifallahu ahdah. Padahal Allah tidak pernah sekali-kali menyalahi janjinya. Nah, ini yang mesti dipahami juga. Ketika yang dimaksud dengan perjanjian Allah kepada Bani Israel itu adalah 10, ya, butir yang di dalam suhuf Ibrahim wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, itu 10 perjanjian Allah, ya, ketetapan Allah yang mereka sudah diterima dengan mereka diberi petunjuk daerah yang penuh Mesir. Yang dimaksud adalah
ada sungai Nil, ada kehidupan bil manni wasalwa, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Nabi suruh menyatakan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, bukankah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Tuhan? Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Artinya negeri Mesir itu tetap diberikan kepada mereka. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian mengatakan, ya, atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi pura-pura tidak mengetahuinya. Subhanallah. Nah, ini hal yang sangat, ya, fakta, sehingga memang berbeda sekali kalau orang-orang Yahudi, karena memang dia itu agama yang dibangun berdasarkan keturunan, jadi dia bukan agama dakwah, ya, Yahudi itu, sehingga tidak ada orang bangsa Indonesia yang agamanya Yahudi, orang Inggris, Belanda yang agama Yahudi, kecuali memang dari kalangan Bani Israel. Kalau saja mereka itu seperti Nasrani, ya, pengikut Nabi Isa, yang mereka itu adalah agama dakwah, bisa jadi ini menjadi sumber, ya, keributan, tetapi juga ini bisa menjadi sumber penelitian. Nah, mereka tidak peduli, ya, dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an ini, ya. Walaupun bahasanya sudah tegas sekali, dan kita yakin mereka tahu ini. Karena Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab, ditulis dalam beberapa bahasa Inggris, mereka pasti suatu saat akan membaca, ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, ya, bahkan, ya, man kasaba sayyi'atan, orang-orang yang melakukan keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, ya, dan mereka dihapus, ya, meliputi apa saja yang mereka itu lakukan terhadap keburukan-keburukannya itu tadi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu, ya. Jadi wa ahatat bihi khati'ahu, ya, dan apa yang mereka lakukan itu menjadi terhapus, ya, dari kebaikannya terhapus dari lantaran kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Ini sebuah bagian dari konsekuensi, ya, bahwa orang yang melakukan keburukan itu fala yujza illa bih, ya, tidak diberikan balasan kecuali sesuai senilai keburukan yang mereka lakukan, tetapi mereka itu bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lakukan, ya. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, ya, ini yang dimaksud adalah ketika Allah menggambarkan kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang yang mengikuti beliau, wa amilus salihati, dan mereka melakukan amal-amal soleh, ya, termasuk Bani Israel yang mengikuti ajaran, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa, ulaika ashabul jannah, mereka itu kelak akan menjadi penghuni-penghuni sorga, hum fiha khalidun, mereka di dalam sorga dalam keadaan kekal, ya. Lawanan dari hum fiha khalidun yang ashabun nar, ini ashabul jannah. Jadi di negeri akhirat itu cuma ada dua jalan, ada ashabul jannah, ada ashabun nar, ada ashabul yamin dan ashabul shimal, ya, kelompok kanan dan kelompok kiri, tidak ada kelompok ketiga. Nah, sehingga ini menjadi sebuah informasi yang validitasnya 1000%, ya, bagi kita, bahwa pilihan cuma ada dua, ke kanan atau ke kiri, ya. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila
la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa iz akhazna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsak, ya, mengambil perjanjian yang kokoh Bani Israel terhadap Bani Israel. La ta'buduna illallah. Bahwa kalian janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ya, ini salah satu mitsak yang tadi dikatakan di dalam atas itu, ya, bahwa Nabi disuruh mengingatkan atakhaztum indallahi ahdan, ya. Nah, di antaranya itu dijelaskan bahwa perjanjian Allah kepada Bani Israel itu la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali Allah. Nah, yang dimaksud al-ijl tadi, ya, sapi-sapi yang mereka, anak sapi yang mereka sembah itu, wabil walidain, ya, agar mereka menjalin hubungan baik kepada, ya, ibu bapak, ya, wabil walidaini ihsana, kepada ibu bapak dengan ihsan. Nah, ihsan ini, baik ini, tentunya di lain pihak itu biasanya kalau kalimat walidain itu digunakan kata albir, ya, birrul walidain. Tetapi di sini, ya, bil walidaini ihsana digunakan kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, padahal hasan itu sebuah makna yang memiliki, ya, konotasi bahwa makna itu yang paripurna dan berdimensi dunia dan akhirat, itu hasan atau hasanah. Seperti di dalam doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi itu maknanya. Yang kedua, dari lantaran kata ihsan ini akan menyebutkan nama-nama lain selain daripada ibu dan bapak. Nah, sehingga di sini dikatakan wazil kurba, ya, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, kakek, nenek, paman, bibi, ya, kemudian persemendaan, ya, dari lantaran perkawinan yang satu dengan yang lainnya, dari lantaran itu maka melahirkan zil kurba wal yatama, ya, begitu juga berlaku ihsan terhadap anak-anak yatim. Nah, ini juga perlu juga dijelaskan. Anak yatim kita masih sering melihat itu, ya, ada santunan anak yatim itu anak-anak SMP kelas 3, SMA, bahkan yang kuliah dijadikan objek santunan yatim. Padahal itu nggak tepat. Ya, yatim itu, ya, untuk menjelaskan bahwa pada saat kelahirannya atau sesudah kelahirannya sampai dengan masa balik dia baru disebut, ya, disebut yatim. Ketika dia sudah balik maka predikat itu hilang. Atau ketika ibunya menikah kembali maka predikat itu hilang seketika itu juga. Ya, jadi yatim itu adalah, ya, seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya. Apakah ayah nasabiyah, ya, atau ayah dalam pengertian biologis, ya. Nah, ketika dia menikah lagi ibunya maka hilang. Sehingga kalau memang mau diberikan santunan bukan sebagai anak yatim tetapi miskin, ya. Oleh karena itu panitia-panitia harus melabelkan itu santunan yatim dan duafa. Baru boleh mereka anak-anak kuliah itu yang sudah melebihi umur, ya, dalam pengelompokan orang yang diberikan santunan. Kalau enggak seperti itu menyalahi ketentuan. Wal masakin, ya, ini juga masakin jamak dari miskin, ya. Apa bedanya, ya, miskin dengan yatim? Nah, yatim itu lebih luas. Nah, apabila dia sudah berumur balik kemudian dia masih
miskin, maka disantuninya sebagai miskin, bukan sebagai yatim. Sama dengan mu'allaf, wal mu'allafa qulubuhum, orang yang disantuni. Sudah 10 tahun, sudah 5 tahun masih bawa surat mengatakan bahwa dirinya itu mu'allaf. Oh, salah itu. Dia tetap disantuni tapi sebagai ya miskin, bukan sebagai mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya ketika dia masuk Islam, diburu oleh keluarganya, diblokade oleh keluarganya, tidak diberikan hartanya. Nah, sehingga mengkhawatirkan dia akan kembali kepada agamanya, maka mereka diberi laqab ya, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Ya, kalau dia sudah bekerja, dia sudah menikah, dan konsekuensi dari perkawinannya, ya sudah hilang mu'allafnya. Walaupun tetap disantuni sebagai yatim, ya, tapi nama-nama itu tidak boleh berlebihan, ya. Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah kalian orang-orang yang beriman itu di dalam bertutur kata kepada halayak ramai husna, ya, dengan perkataan yang bagus, ya, perkataan yang sempurna. Wa aqimus sholata, ya, dan mereka itu mendirikan sholat, wa'atuz zakata, dan mereka itu membayar zakat, summa tawallaitum illa qalilam minkum, kemudian berpaling kalian kecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian termasuk ya orang-orang yang melakukan pembangkangan, ya. Jadi ketika Nabi nanti menjelaskan tentang ini, Allah mengatakan summa tawallaitum illa qalila. Muhammad, nanti ada yang berpaling dari kalian, tapi tidak banyak. Ya, dan itu fakta sejarah menyatakan, ya, orang yang mengikut kepada Nabi Muhammad jauh lebih banyak, ya. Nah, kemudian wa antum mu'ridun ini kembali kepada penilaian tawallaitum yang di depan. Jadi kalian termasuk para pembangkang. Nah, baik, sekarang kita lihat tafsirnya yang di sebelah kanan. Wa minhum ummiyuna, ya. Ini minal yahudi ta'ifatun minal awami al-jahlati. Di kalangan orang-orang Yahudi kala itu ta'ifatun, ya. Ta'ifah itu maknanya adalah satu kelompok kecil. Atau juga ta'ifah itu maknanya al-buq'ah, sagir, ya. Lahan yang sedikit, gitu, ya. Minal awam, dari orang-orang awam, dan kita nih sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Orang awam itu artinya orang pada umumnya yang terbelakang secara keilmuan, ya, al-jahlati, yang mereka itu tidak berpendidikan. Illa amaninya, kecuali dengan angan-angan. Nah, amani dengan zon itu tidak sama. Kalau angan-angan itu sebuah prasangka yang tidak didasarkan kepada gharizi, ya, ada gharizi, jadi feeling kebaikan yang itu diberikan kepada makhluk manusia dan kepada makhluk-makhluk lain. Jadi kalau kita lihat gharizi itu, ya, ketika anak ayam itu hujan, kemudian induknya itu melebarkan sayapnya, memasukkan anak-anaknya itu, nah itu namanya gharizi. Tetapi kalau amani itu enggak, ya, jadi sebuah persangkaan yang tidak memiliki dasar. Layak rifu nama fit taurati minat tahrifi wat tabdil. Mereka itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada kitab Taurat itu tadi, minat tahrif, ya, dengan adanya perubahan-perubahan, wat tabdil, penggantian-penggantian. Jadi dirubah. Salah satu yang menarik itu, kalau menurut Irene Handono itu, bahwa Al-Quran dengan Taurat dan Injil itu kesamaan mengharamkan babi. Tetapi sekarang menjadi berbeda, ditulis dirubah sama mereka bahwa yang diharamkan itu adalah babi hutan. Ya, celeng yang mereka maksudkan yang hukumnya haram. Sementara babi-babi yang di dalam peternakan itu mereka tidak mengatakan haram. Nah, itu termaksud dengan tabdil, ya. Yang dimaksud di dalam itu.
illa ma auhahu ilaihi ru'asauddin, kecuali apa yang telah memberi isyarat kepada mereka orang-orang ummi itu tadi, ru'asauddin, pemimpin-pemimpin agama mereka, minal akadzibi wal abatil, dari kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan yang mereka terima. Ini yang biasanya lebih galak, ya, ini yang lebih sadis, karena mereka memahami agamanya itu dengan taklid buta. Dan ini yang kalau kita lihat ya, mereka menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, ya, kaum Arya. Kalau mereka memperlakukan orang-orang di Palestina itu nggak ada lagi peri kemanusiaan, ya, dari lantaran mereka itu yakin benar, ya. Wa inhum illa yazunnun, ya, sesungguhnya mereka itu cuma dugaan-dugaan. Wa mahum ala yakinin min i'tiqadihim, tidak ada atas keyakinan yang mereka memiliki dalam akidah mereka, keyakinan mereka itu. Innama yazunnun az-zannun wal auham, dan dugaan mereka itu zannun wal auham. Ya, apa bedanya ini? Nah, ini perbandingan gini. Jadi kalau yakin itu yang teratas, itu maknanya orang beriman itu 100%. Kemudian ya 80 sampai 95 itu disebutnya dengan zonnun atau zon, ya, dugaan. Nah, kalau waham itu di bawah 50%. Jadi kalau 50% disebutnya dengan syak. Jadi yakin, zon, syak, di bawahnya wahmun. Ya, 40% sampai 50% itu disebut dengan auham, ya, waham jamak, ya. Nah, mereka jadi level mereka itu di samping mereka ada yang intelektual, ada yang pintar, tetapi digambarkan mereka ummi, bahkan mereka ada yang hidupnya itu dengan waham-waham, ya, dugaan-dugaan yang tingkat kebenarannya itu 40 sampai 50%, ya. Yaktubunal kitaba bi aidihim, mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka itu. Halakun wa'adzabun lilladzina harafu kalamallah wa katabuhu bi'aidihim. Celaka, binasa, dan azab untuk orang-orang yang mengganti, ya, yang merubah kalam Allah dan mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan inilah yang dari Tuhan, dari Allah. Nasabuha ilallahi kizban wazauran. Mereka menisbahkan tulisan tangannya itu dengan mengatakan ini dari Tuhan, itu kizban wazauran, sebagai kedustaan dan hayalan mereka. Subhanallah. Nah, kemudian bagaimana dengan ayyamam ma'dudah, ketika mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah, tidak akan menyentuh kita api neraka kecuali sebentar. Ya, ayaman, ya, kok apa itu qala idatu muddati ibadatihim lil ijli, ya, yaitu beberapa hari dari lantaran masa mereka beribadah ketika menyembah al-ijl. Ijl itu anak sapi, ya, pedet, ya, kalau bahasa orang Jawa itu disebutnya pedet. Atakhastum indallahi ahdan, ya, Nabi disuruh bertanya kepada mereka, bukankah kalian sudah melakukan perjanjian dengan Allah? Ya, ini ketika mereka melakukan kesalahan, nanti akan disebutkan, ini kisah ini akan disebutkan. Ini kalau kita pahami bahwa ini yang di dalam karya ilmiah disebut dengan bara'atul istihlal, ya. Bara'atul istihlal itu kalau lagu ini yang disebut dengan instrumen, ya. Jadi pengantar untuk masuk pada ref lagu, gitu ya. Nah, nanti akan diceritakan bahwa mereka itu secara tegas memang melakukan persembahan terhadap, ya, anak sapi itu tadi.
Hal a'taqumullahul ahda alla yu'adzibakum ala jaraimikum. Apakah bukankah Allah sudah memberikan perjanjian bahwa Allah tidak akan mengazab terhadap fisik-fisik mereka itu. Ya, jadi di dalam Taurat, di dalam Injil ada sebuah perjanjian yang semacam itu. Kalau kita di dalam Al-Quran pengikut Nabi Muhammad itu dinyatakan di dalam surah At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebagus-bagus konstruksi, anatominya bagus, semuanya bagus. Substansinya bagus. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan, kami lemparkan mereka ke tempat yang paling jelek. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad wa amilus sholihat. Nah, itu ada pernyataan. Nah, di dalam Taurat, di dalam Injil juga ada kalimat itu. Ketika mereka itu beriman, mereka melakukan amal soleh, mereka tidak akan disiksa. Nah, kalau ini yang dimaksud substansinya, ya, substansi yang asli, yang original ini, layak untuk kita mengatakan bahwa semua agama samawi benar. Tapi bukan semua agama benar. Semua agama samawi benar. Itu bisa. Ya, karena memang pada semua agama samawi yang ada bertahan sampai saat ini memiliki kesamaan. Ya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian sebenarnya nggak paham. Bal takzibuna 'alallahi wa taftarun. Ya, bahkan kalian berdusta atas nama Allah. Ya, dan mereka dan kalian lemah di dalam mempertahankan argumentasinya. Kasaba sayyi'atan maknanya fi'lu jarimatan ya, kasyirki wa ibadatil asnam. Melakukan perbuatan yang bersifat fisik ya, seperti syirik dan menyembah berhala ya, jarim. Au ahatat bihi khati'atuhu, atau menenggelamkan dengan kesalahannya itu tadi, seluruh kehidupannya itu tenggelam dengan kesalahannya. Ahatat bihi khati'atuhu. Mereka tenggelam ya kehidupannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Istawalat alai zunubuhu wa athamuhu. Ya, telah memalingkan dirinya oleh dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Fa'ahatat bihi, maka ditenggelamkan mereka dengannya. Kama uhitul adu, ya, apa ini? Ya, kama yuhitul adu ba'da aduwi, ya, sebagaimana ditenggelamkan oleh Allah itu musuh Allah. Ya, setelah mereka itu tadi ya, ashabun nar hum ahlu jahannam wa sukanuha. Ya, penghuni neraka mereka itu adalah yang penghuni neraka wa sukanuha dan yang mendiaminya. Kemudian mitsaq Bani Israil ahdadul muakkadu ghayatu ta'kid. Ya, perjanjian terhadap Bani Israel yang adalah perjanjian yang dikuatkan ya setelah ghayatu ta'kid dengan maksimalitas ta'kid ya, penguatan. Wa qulu linnasi husna ay qaulan hasanan bilinil janibi wa tayyibil kalam. Ya, maknanya perkataan yang bagus, lembut ya terhadap kekerabatan dan bagus di dalam ya perkataannya. Summa tawallaitum wa antum mu'ridun, kemudian ya kalian berpaling dan kalian termasuk orang-orang yang pembangkang ya. Rafattumul mitsaq ya, orang-orang yang menyalahi dari perjanjian. Wa ahadtukum lil inad ya, dan orang-orang yang membiasakan dengan pertentangan. Wal i'radu anil haq, dan berpaling dari kebenaran. Ruya ana akhbarul yahud
khafu zawala riyasatihim. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi mereka itu khawatir hilang kepemimpinan mereka itu. Fa'amadu ila sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Kemudian mereka sengaja menjatuhkan sifat-sifat Nabi yang ada di dalam Taurat. Karena khawatir dengan ada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mereka ya akan tersingkir karena memang Nabi itu sudah diceritakan yang di dalam Taurat. Fakanat fiha annahu husnul wajhi. Di dalam Taurat disebutkan bahwa Nabi yang terakhir itu husnul wajhi, mukanya cakep, ganteng. Ya, husnul syi'ri, rambutnya itu indah, ya. Akhalul ainain, dan menggunakan celak mata kiri dan kanan, ya. Celak mata itu apa? Hitam yang terbuat dari serpihan batu itu, ya ini. Robul maqam, ya, robul qamah, dan beliau orang yang sedang ya perawakannya, jadi tidak dibilang sangat tinggi tapi juga tidak dibilang pendek, ya. Rabul qamah faghayyaruha wa katabuha makanaha annahu tawilun. Maka mereka merubah apa yang ada di dalam Taurat dan mereka menulis kedudukannya itu annahu tawilun, bahwa nabi itu tinggi, ya, nabi terakhir itu tinggi, ya. Azraku, matanya biru, ya. Sabtu syi'ri, rambutnya lurus, padahal Nabi itu ikal mayang. Nah, ini adalah untuk melarikan identitas dari Nabi yang terakhir yang sudah digambarkan di dalam Taurat. Faiza sa'alahum ahadu anhu, apabila salah seorang di antara mereka bertanya tentang Nabi yang terakhir ini, qara'ulahum ma katabuhu wa harrifuhu, maka mereka membacakan tulisan-tulisan mereka yang mereka sudah merubahnya. Fayajidu nahu mukhalifan lima fit Taurati fayukadzibun, maka mereka menyalahi apa yang sebenarnya di dalam Taurat. Mereka bohong. Wadzalika minat tahrif li kitabillahi ta'ala fil kitabil muqaddas. Yang demikian itu mereka lakukan perubahan terhadap ya kitab Allah Ta'ala, ya, yang ditulis di dalam kitab Al-Muqaddas, kitab yang disucikan, yang dimaksud Taurat. Wa hadza min afanini tala'ubihim fi tahrifil kalam. Ini adalah model-model, ya, macam-macam daripada ya permainan-permainan di dalam mereka melakukan perubahan terhadap kitab Taurat itu. Nah, kalau di dalam penjelasan Irene Handono itu bukan cuma Taurat, ya, di dalam Injil juga, ya, di dalam Injil juga mereka menyebutkan beberapa bukti-bukti yang validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu, ya, bacaan kita satu lembar setiap kali pertemuan, dan silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Alhamdulillah sudah paham semua. Teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa di raise hand atau tulis di kolom komentar. Bisa langsung on mic juga bisa.
Ini kelihatannya lagi lesu ini karena pandemi. Padahal pandemi udah level 2. Iya, Pak. Udah Ini capek ya kuliah mungkin ya. Karena kalau saya sendiri itu kuliah kalau tiga kali pertemuan ya sampai hampir jam 1 kurang sedikit itu ya lelah juga. Memang harus istirahat walaupun sebentar. Mungkin ini pada capek nih ngantuk. Cuma satu itu tadi ada penekanan. Siapa di antara kalian nanti yang mau masuk S2 ngambil tentang pembuktian tentang mereka melakukan penyimpangan. Jadi intervensi yang mereka lakukan itu diinformasikan dengan Al-Quran itu jelas sekali. Bahasanya vulgar, tidak menggunakan bahasa kinayah. Nah, sementara pakar yang menguasai tentang Injil yang asli, ya Taurat Perjanjian Lama yang asli masih hidup di Indonesia gitu loh. Jadi kalau seandainya ada yang S2 mau mengambil itu sesungguh luar biasa, bagus benar itu. Ya, diambil kajian itu diteliti dan dijadikan tesis atau disertasi. Dan saya mendengar langsung beliau berkenan untuk menjadi pembimbing, bahkan dia berbahagia kalau ada yang mau memanfaatkan ya kepakarannya ya, karena memang sangat menguasai dan karena dia memang orang yang terdidik secara khusus menjadi biarawati ya, dan itu hebat. Kalau skripsi malah kebangetan hebat ya, selalu tinggi ya, karena pembuktiannya itu mungkin nanti kan diperbandingkan antara yang Injil yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Inggris, yang bahasa Perancis ya. Nah, kalian bisa bantu dengan yang berbahasa Arab. Nah, terang sekarang program-program translator itu di beberapa daerah termasuk di Jakarta ini banyak sekali, sangat memungkinkan untuk ya kita mendapatkan bantuan bagi bahasa-bahasa yang kita tidak mampu. Saya kira itu, kalau tidak ada berarti Bapak, mohon maaf Bapak, ada yang bertanya di kolom komentar. nah. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Istiqomah Ahmad. Dia bertanya, semua agama samawi itu sama, Pak, sebab baru saja juga melihat sekilas judul buku yang berjudul Satu Tuhan Banyak Agama. Mungkin minta penjelasan ya tentang semua agama samawi itu sama. Ya, tadi saya bilang ya, kalau saja ini kita mau mengadakan penelitian ya, dan kita mampu berbahasa ya dengan beberapa bahasa itu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, maka dari 4 bahasa itu terjadi perbedaan. Padahal kan kitabnya sama. Nah, kalau kita mau merujuk kepada yang asli, maka sesungguhnya ajarannya itu sama gitu maksudnya. Jadi sebelum mereka melakukan intervensi, sebelum mereka melakukan perubahan, apa yang diajarkan di dalam agama mereka itu dengan Al-Quran itu sama. Tadi saya kasih contoh tentang haramnya memakan babi. Semua jenis babi itu haram. Dan itu mereka juga haram. Cuma kemudian diintervensi. Yang haram itu babi hutan gitu. Nah, itu kan menjadi berbeda. Artinya kalau fakta sekarang agama samawi yang sekarang itu nggak bisa dibilang sama, itu nggak bisa. Tadi kita lagi sedang berbicara bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ya tentang Nabi terakhir itu sama ya di dalam Taurat maupun di dalam Injil, itu yang dimaksud. Bukan fakta sekarang, bukan. Terus apa lagi? Maaf Pak, saya juga saya tertarik dengan tawaran Bapak tadi mengenai
judul tesis. iya Pak, untuk mungkin barangkali untuk proposal tesis. Sebenarnya dulu waktu ikut kajian Bapak yang tafsir ini juga yang beberapa bulan yang lalu sebelum kita vakum, saya juga pernah tertarik. Bapak pernah bicara tentang agama Buddha dan agama Islam Ya, dari oh iya, agama Samawi ya. tafsir Al-Qasimi kalau nggak salah Pak. Jadi Ya, sebenarnya betul. tertarik itu awalnya. Terus yang sekarang saya juga tertarik lagi. Ya, kalau ini bagus ini kamu selesai kamu tulis pasti sudah akan ada tawaran untuk naik cetak. Dan karya ilmiah tidak bisa diperkarakan. Ya, nggak bisa diperkarakan, dianggapnya penghinaan dan nggak bisa kalau karya ilmiah. Dia punya kedudukan yang terhormat sehingga hak untuk menyatakan sebuah pendapat dengan argumentasinya itu tidak terkena pidana. Ya. Karena kalau kena pidana, IIK-nya yang kena, bukannya kalian yang kena. Wah, itu ada 2 judul kalau mau ditulis bagus itu. Ya, kemarin pertanyaan tentang kremasi ya, itu kan sebenarnya sama itu. Bahwa hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad yang menceritakan tentang Nabi disampaikan informasi oleh Allah tentang kremasi. Orang yang mau mati tapi minta dibakar, kemudian debunya dibagi 2. Ya, ditabur di lautan dan tabur di tengah darat ketika angin sedang kencang. Kan itu yang dilakukan oleh orang Buddha, orang-orang Hindu kan seperti itu. Bahkan sekarang ada orang-orang Kristen juga minta dikremasi. Ya, jadi diperbolehkan ketika masa pandemi, maka mereka ditawarkan untuk melakukan itu. Nah, kalau dilihat hadis yang sahih bahwa faghfarallahu lahu, Allah akhirnya mengampuni kesalahan orang yang melakukan kremasi itu kan kalau menurut kekuatan pendapat dari Al-Qasimi ya, Abdurrahman Al-Qasimi itu berarti kan dia memang benar-benar agama Samawi Buddha itu. Ya, kalau berani mau mengatakan yang itu ya. Ya tergantung kalian ya. Kalau saya berani itu ya, menulis itu berani. Cuma udah lewat gitu. Buat kalian itu bagus. Coba aja istiqomah kuliahnya di mana? S1-nya di IKI juga Pak kemarin. Cuman untuk S2-nya belum tahu mau daftar di mana. Cuman lagi persiapan nulis-nulis. Oh, tulis aja. Bagus ya. Ya Pak. Udah ada modal itu. Kalau yang barusan ini berarti itu sumbernya dari tafsir Al-Qasimi juga, Pak? Banyak, malah lebih banyak ini yang tentang mereka melakukan intervensi itu banyak sekali. Tafsirnya lebih banyak dan lebih, kalau yang Buddha kremasi itu tafsir Al-Qasimi. Ya. Tapi kalau yang ini yang kita bahas ini hampir semua tafsir membicarakannya, baik yang bil ma'thur maupun yang bil ra'i. Ya. Cuma ada kelebihannya, ada biarawati yang bersedia, mantan biarawati ya, Ustazah Irene Handono, dia mau membimbing sebagai sodakoh ilmiah katanya. Oh, ini yang barusan Bapak jelaskan itu mantan biarawati ya Pak, yang Dr. Irene. Iya, Irene Handono. Buka saja ya di YouTube-nya, banyak sekali tuh. Ikuti coba ya. Irene Handono itu banyak tulisannya maupun ceramahnya. Dan dia termasuk orang yang diburu ya. Orang yang mau berapa kali mau dibunuh. Dibunuh sebab apa, Pak? Ya itu karena menjelek-jelekan agama mereka kan. Yang nggak senang banyak. Ya biasalah, itu konsekuensi dari dakwah sih sebenarnya ya.
Baik, Bapak bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Iya, ya. Ya, pertanyaan kedua yaitu dari Aini Ain. Dia bertanya, mengapa Allah itu pada akhirnya menurunkan agama Islam, tapi sebelumnya diturunkan dahulu agama Samawi gitu, Pak. Kurang lebih. Oke. Kenapa agama Samawi itu berulang-ulang gitu ya? Ya, itu kan kita sendiri juga kalau ketika belajar usul fiqh ya, ada satu bahasan ini asyar uman qoblana. Syariat yang diberlakukan sebelum kita kemudian diadopsi. Ya, diadopsi di dalam Islam menjadi sebuah bagian dari agama yang baru. Itu berarti sebuah pengakuan bahwa agama yang dahulu itu sama sumbernya sehingga diadopsi. Yang kedua nanti dijelaskan bahwa ada yang dimansuhkan, ada yang dibatalkan, ada yang disempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Seperti ibadah haji itu disempurnakan ya. Puasa yang tadinya 3 bulan di dalam 3 hari di dalam 1 bulan menjadi 1 Ramadan. Karena menurut perhitungannya sama, jumlahnya 36 ya. Nah, itu mungkin saya pernah menyatakan di kelas ya, syariat itu sebelum kewajiban watasuma Ramadan itu adalah Nabi melakukan syariatnya itu 3 hari. Nah, 3 hari selama 12 jumlahnya 36. Ketika diperintahkan untuk puasa Ramadan ya 30 hari, Nabi mengatakan suba'at ba'ahu syittan min Syawal. Kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya 30 tambah 6 jadi 36. Itu syariat Nabi yang menyempurnakan. Jadi ada kesamaan syariat sebelumnya dengan agama yang berikutnya. Lalu kenapa demikian? Karena pada agama-agama dulu, kalau dilihat di Al-Quran ya, tadi saya sudah sebutin ayatnya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa yang diturunkan bukan kitab pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Ya, kepada nabi-nabi soleh, Nabi Hud itu kenapa suhuf? Nabi Sis ya. Karena memang peradaban manusianya belum luas. Belum ada temuan-temuan modern yang seperti sekarang ini. Maka peraturan yang Allah turunkan itu tidak terlalu luas. Ya, sehingga disebutnya suhuf-suhuf. Ya, bagian-bagian atau lembaran-lembaran suci ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Baru pada perkembangannya itu ya keluar Taurat, keluar Injil, keluar Al-Quran yang lebih monumental lagi. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, alasannya semacam itu. Kenapa bertahap? Yang kedua kan juga ada modelnya itu berbeda. Kalau Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sangat memungkinkan dari 313 rasul, ya, dari 313 rasul itu yang diturunkan, walaupun kita tidak wajib menghafal sejumlah itu kecuali 25. Nah, rasul-rasul itu yang membawa suhuf-suhuf kepada umatnya itu, kelompoknya itu memang mereka diutus untuk kelompok-kelompok, untuk bani-bani tertentu. Hanya Nabi Muhammad saja yang kafatan linnas. Yang sebelumnya itu pengikut-pengikutnya itu adalah untuk ya daerah tertentu, ya untuk suku tertentu. Gitu. Itu mengapa ada periodisasi di dalam ya, turunnya agama-agama Samawi. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak, yang Ya. ketiga. Ya. Ada ayat Muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Kalau sekarang, apakah hukum ini masih berlaku, Pak? Seperti Ya, itu. ketetapan Al-Qur'annya tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah. Ya, tetapi tidak semua yang
substansial itu menjadi sebuah hal yang berlaku secara mutlak gitu. Nah, jadi ayat yang menjelaskan tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab itu nggak boleh dinyatakan tidak boleh, nggak boleh dinyatakan haram. Ulama menyatakan itu berdasarkan ijtihad, bukan dari merubah atau tidak mengakui eksistensi itu gitu. Jadi seakan ingin dikatakannya itu begini, kalau ada yang mereka itu memang secara original seperti Nasrani Kopti ya, Nasrani Kopti di Mesir yang mereka mengatakan bahwa Isa itu nabi bukan Tuhan. Ya, kemudian ada orang-orang Nasrani yang di Palestina yang seperti Raisa yang dinikahi oleh Yasser Arafat, maka enggak jadi masalah. Ulama mengatakan karena mereka tidak menganggap Isa itu Tuhan, tetapi Nabiun min Anbiya'illah. Ya, Rasul min Rusulillah. Itu enggak jadi masalah. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah mereka yang secara tasalsul itu memang masih berpegang teguh kepada agamanya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Nah, kenapa di Indonesia tidak boleh? Karena tidak ada di Indonesia yang tasalsulnya itu. Orang Indonesia itu tasalsulnya di atasnya itu animisme, dinamisme yang ada di Indonesia. Ya, pada masyarakat tradisional seperti Baduy, ya, masyarakat Dayak, ya, masyarakat tertentu, mereka itu kalau tidak dinamisme, ya, mereka punya ajaran-ajaran leluhur. Nah, sehingga Yahudi dan Nasrani yang ada di Indonesia itu tidak tasalsul. Mereka itu tidak punya akar yang langsung berhubungan nenek moyangnya langsung gitu. Sehingga mereka dinyatakan tidak boleh. Ya, jadi kebolehannya itu dengan syarat. Kan Nabi sendiri istrinya Maria itu orang Nasrani. Nah, gini loh, membandingkannya tuh begini. Waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 sampai 600 tahun. Dan Al-Qur'an ini, ayat ini sudah turun. Ya, jadi waktu Nabi menikahi Maria Al-Qibti itu ayat ini sudah turun. Mereka melakukan intervensi itu. Tetapi Maria itu secara tasalsul keturunannya itu memang penganut agama Nasrani. Nah, itu mengapa mereka menikahinya dengan ya kriteria semacam itu. Jadi ini penyimpangan itu ketika Nabi mau menikah itu sudah dinyatakan, ayat ini kan sudah sempurna pada waktu itu. Ya, sudah terjadi penyimpangan. Dan Nabi sudah diberitahukan. Nah, itu ya ijtihad dari ulama. Ya, saya kira itu. Baik, cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Kamis depan ya. Dan nanti kalau ketemu bahan-bahan yang menarik untuk skripsi atau untuk ya tesis, mudah-mudahan bisa kita sharing ya, berbagi sehingga ini menjadi bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya baik, saya pamit duluan ya.